Shalom. Mengapa Tuhan izinkan musuh besar muncul? Didasarkan pada ayat Ulangan 7 ayat 1 dan 2, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 4, dan 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Ini kalau saya bacakan panjang sekali Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibaca sendiri ya di Alkitab ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih ya. Pernahkah kita ini bertanya, kalau Tuhan mengasihi kita ya, mengapa Dia mengizinkan masalah besar datang? Mengapa ada musuh besar di dalam hidup ini? Musuh yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Di dalam Alkitab, bangsa Israel tidak langsung masuk ke tanah perjanjian yang kosong atau mudah, Bapak Ibu ya. Justru Tuhan mengizinkan mereka untuk menghadapi bangsa-bangsa besar yang kuat, seperti orang enak ya, yang postur tubuhnya itu seperti raksasa, dan orang Het, orang Yebus, orang Amon, dan lain sebagainya. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Bisa dibaca di Ulangan 7 ayat 22 Bapak Ibu ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk menguji Israel. Hakim-Hakim 2 ayat 3 sampai 1. Hakim-Hakim 3 ayat 1, maaf. Di sini kita bisa belajar ya, mengapa Tuhan izinkan musuh besar itu muncul di dalam hidup kita. Tentu saja untuk menguji dan membentuk iman kita. Ia membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal untuk menguji Israel. Hakim-Hakim 3 ayat 4 ini ya. Tuhan tidak tertarik memberi kita ini hidup yang nyaman, tapi hidup yang beriman dan kuat. Musuh besar adalah sekolah iman bagi kita. Tanpa ujian, iman kita tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ilustrasinya ya, otot Bapak Ibu tidak akan tumbuh tanpa beban berat. Iman juga sama, tidak tumbuh tanpa tantangan yang besar, Bapak Ibu ya. Tuhan izinkan musuh besar supaya kita ini belajar, Bapak Ibu ya. Belajar apa? Belajar untuk tetap percaya pada saat tidak ada jalan. Belajar untuk tetap setia saat dikepung ketakutan. Tahu bahwa kemenangan berasal dari Tuhan dan bukan dari kekuatan sendiri. Ini yang penting. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, untuk mengajarkan kesiapan peperangan rohani ini. Ia membiarkan mereka tinggal supaya keturunan Israel yang belum tahu tentang perang dapat belajar berperang. Ini sekali lagi ada di kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2. Tuhan itu tidak ingin umatnya itu menjadi manja rohani, Bapak Ibu. Tuhan membiarkan musuh besar supaya kita tidak lengah dan lemah, melainkan waspada, kuat, dan bergantung padanya. Poinnya ini. Jadi aplikasi praktisnya Bapak Ibu, masalah keluarga misalnya ya, melatih kita itu sabar, mengasihi tanpa syarat. Pada tekanan pekerjaan misalnya juga melatih kita bekerja dengan iman dan kejujuran. Itu. Orang yang menentang iman kita melatih kita untuk mengasihinya dan berdiri di dalam kebenaran itu. Apalagi Bapak Ibu, untuk menyadarkan dan membawa kepada pertobatan. Terkadang Tuhan izinkan musuh besar muncul sebagai cermin untuk melihat bahwa kita ini
sudah jauh darinya. Di dalam Hakim-Hakim, setiap kali Israel jatuh ke dalam dosa, Tuhan izinkan mereka ditindas musuh. Tapi setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim pembebasan. Tuhan lebih peduli pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi musuh besar bisa menjadi alat Tuhan untuk menggugah kesadaran dan membangkitkan kembali api rohani kita. Ya, pastinya juga Bapak Ibu, supaya kemuliaan, kemenangan hanya untuk Tuhan. Pertempuran ini bukan milikmu, tetapi milik Allah. 2 Tawarikh 20 ayat 15 mengatakan demikian. Di dalam kisah Yosafat ya, 2 Tawarikh 20 ini ya, bangsa Yehuda dikepung oleh musuh yang besar. Tapi mereka tidak lari, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan Tuhan mengacaukan musuh, sehingga mereka saling membunuh. Kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam situasi yang mustahil Bapak Ibu, supaya saat kita menang, semua orang tahu Tuhanlah yang melakukannya. Bagaimana merespon saat musuh besar muncul? Jangan panik. Datanglah kepada Tuhan lebih dulu, ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu. Andalkan janjinya. Gunakan kesempatan ini ya untuk bertumbuh, bukan menyerah. Puji Tuhan di tengah masalahmu, seperti Yosafat pernah lakukan. Kesimpulannya Bapak Ibu, Tuhan bukan tidak sanggup menyingkirkan musuh besar, tapi Dia tahu musuh besar kita itu bisa mendatangkan buah besar bila kita mau belajar taat, berlatih iman, dan mengalami kuasanya secara pribadi. Tuhan izinkan Goliat muncul supaya dunia tahu siapa Daud. Tuhan izinkan badai supaya murid-murid tahu siapa Yesus. Tuhan, terkadang aku bertanya, mengapa masalah dan musuh besar hadir di dalam hidupku? Tapi kini aku mengerti, Engkau ingin membentuk, melatih, dan menemukan iman. Tolong aku untuk tidak takut, tidak lari, tapi terus berpegang teguh pada janji-Mu. Aku percaya Tuhan, bersama Engkau, aku lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus.